Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita amati, di dunia yang makin modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesat. Seiring munculnya masalah ekonomi yang dihadapi manusia, salah satu alat yang dapat memecahkan masalah ekonomi manusia adalah ilmu ekonomi. Semenjak masyarakat primitif, telah ada pengetahuan ekonomi masyarakat karena telah melakukan kegiatan ekonomi walaupun sangat sederhana. Zaman terus berkembang, kebutuhan manusia juga semakin kompleks, berkembang dengan cepat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, kata oikosnomos atau ekonomia, yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mendalami tingkah laku manusia pada umumnya saat mengelola sumber daya, baik itu terbatas maupun tidak terbatas, supaya dapat mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Sedangkan menurut Karl Marx, ilmu mengenai cara manusia bertahan hidup dalam struktur kelas sosial dengan hubungan yang ditetapkan dalam memanfaatkan sarana-sarana untuk kegiatan produksi. Jadi kesimpulannya, ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari segala tingkah laku manusia yang memiliki tujuan untuk dapat mengelola sumber daya terbatas, sekaligus usahanya dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Kemudian pembagian ilmu ekonomi secara fundamental dan historis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Berdasarkan ruang lingkupnya dibagi menjadi tiga: ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Untuk teori ekonomi dibagi menjadi dua, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi positif hanya membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungannya yang terjadi dalam ekonomi. Ilmu ekonomi positif ini netral terhadap nilai-nilai, artinya bebas nilai. Tidak ada pertimbangan tentang nilai dan etika, hanya menjelaskan apakah yang akan terjadi jika harga jual naik atau turun. Tidak menjelaskan apakah harga yang ditetapkan itu adil atau tidak bagi pembeli. Ilmu ekonomi normatif membahas pertimbangan-pertimbangan nilai dan etika dalam kajian atau analisisnya. Jadi secara umum berseberangan dengan ilmu ekonomi positif, karena ilmu ekonomi normatif beranggapan bahwa ilmu ekonomi harus melibatkan diri dalam mencari jawaban atas suatu masalah. Ekonomi deskriptif mencoba menggambarkan kondisi perekonomian yang terjadi di masyarakat melalui pengumpulan informasi-informasi faktual yang ada sehubungan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik ekonomi tertentu. Misalnya, harga kebutuhan barang pokok dan jumlah pengangguran di Indonesia. Ekonomi deskriptif ini hanya mendeskripsikan fakta, tidak menjelaskan mengapa fakta itu terjadi, dan tidak memberikan penilaian atau evaluasi atas fakta-fakta tersebut. Kemudian teori ekonomi. Teori ekonomi berusaha menganalisis data-data ekonomi, mencari pengertian, melihat hubungan sebab akibat, dan bagaimana cara kerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi dengan pembahasan tentang keseluruhan kegiatan ekonomi. Analisis ilmu ekonomi makro bersifat global dan berfokus kepada perekonomian secara keseluruhan.
Misalnya, pengangguran yang menandakan bahwa perekonomian tidak mencapai tujuannya untuk menyerap seluruh tenaga kerja. Kemudian, inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya harga secara terus-menerus. Sedangkan ilmu ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil dan khusus. Misalnya, harga dasar dan harga tertinggi yang perlu ditetapkan apabila tidak terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar. Kenaikan harga bahan bakar yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan bagi pengusaha dan pengemudi. Ekonomi terapan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menggunakan hasil analisis dari teori ekonomi untuk menjelaskan masalah ekonomi yang terjadi dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menangani masalah ekonomi tersebut. Contoh dari ilmu ekonomi terapan adalah ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Demikian konsep dan pembagian dari ilmu ekonomi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.